Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Berkati dan lindungi para pemimpin bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi penduduk yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati penduduk Indonesia. Berkati keluarga mereka, berkati mata pencarian mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi sumber-sumber alam yang ada di Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati sumber-sumber alam yang ada di Indonesia, tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan bagi tempat di mana kami berada. Berkati Tuhan Cikampek, Jawa Barat. Berkati Tuhan tempat ini dengan kesejahteraan, dengan keamanan, dengan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya, berkati penduduknya, berkati pemerintahan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan, berkatilah bangsa-bangsa. Ada damai sejahtera, saling menghargai, saling mengasihi. Ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Saat ini saya berada di Cikampek, Provinsi Jawa Barat. Puji Tuhan.
Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dari Cikampek dengan judul Pemenang atau Pecundang. Kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Saudara, saya mau memberitahukan apa bedanya pemenang atau pecundang. Pecundang itu adalah lawan kata dari pemenang. Pecundang adalah orang yang tidak punya kemauan, tidak punya motivasi untuk mau menang. Mereka hanya pasrah kepada keadaan. Itulah pecundang, berbeda dengan pemenang. Puji Tuhan, saudara-saudara, para penonton menyaksikan dengan decak kagum ketika atlet-atlet top mempertunjukkan kemampuan dan tekad mereka untuk mengejar kemenangan. Kompetisi dalam olahraga merupakan sebuah perumpamaan perjalanan kehidupan ini. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, hikmat apakah yang dapat kita pelajari agar menjadi pemenang dan bukan pecundang? Yang pertama, mengikuti petunjuk. Bacaannya dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Amin. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada para penerusnya akan tongkat estafetnya. Sebuah aturan ditambahkan pada sumpah olimpiade untuk menghindari doping, dan apabila seorang atlet tidak menggenapi sumpah mereka, mereka akan kehilangan medali. Alkitab memberitahukan kita memelihara perintah-perintah Tuhan adalah juga sebuah petunjuk yang harus kita taati dan lakukan. Seperti seorang atlet yang mengikuti peraturan-peraturan tanpa mengeluh. Orang yang memegang perintah-perintah Tuhan pasti tidak mengeluh juga dalam hidupnya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, fokus pada tujuan. Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah dulu kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Saudara, kita harus mempunyai pandangan yang jelas dengan tujuan kita, atau kita dapat menyimpang dari arah tujuan kita sehingga kita menjadi tertinggal atau kita terjatuh. Saudara, ini adalah agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga dan menerima mahkota yang abadi. Seperti kata Paulus, kita tidak mengikuti Yesus dengan harapan segala sesuatu akan baik-baik saja. Kehidupan kita akan berhasil dan bebas dari masalah apabila Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya. Berkat kesembuhan atau damai sejahtera yang Dia berikan, itu adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, berlari dengan keyakinan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Amin. Saudara-saudara, ketika seorang atlet ditanya apakah ia berharap akan menang, jawabannya pasti dengan yakin, ya, saya mau jadi pemenang. Anda harus berlari dengan sepenuh keyakinan untuk piala yang akan Anda terima. Setiap langkah harus dengan teguh dihentakkan untuk bergerak lebih dekat mencapai garis finish. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus terus maju berlari dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel. Puji Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara,
sebagai atlet rohani yang adalah seorang pemenang dan bukan pecundang, kita harus senantiasa berjuang melawan kelemahan-kelemahan kedagingan kita, seperti kekhawatiran, hawa nafsu, kebanggaan diri sendiri, dosa yang kadang-kadang sangat sulit. Tetapi kita harus terus maju, mengabaikan rasa nyeri yang mungkin kita rasakan hanya sementara, untuk menuju kemenangan, meraih mahkota kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau berdoa buat saudara yang menonton video ini. Mari angkat tangan saudara. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi saudara kami yang menonton video ini. Mungkin hari-hari ini mereka mengalami masalah dan pergumulan. Tuhan, tolonglah mereka. Kami percaya Bapa, melalui firman Tuhan hari ini, kami adalah anak-anak Tuhan sebagai seorang pemenang. Kami bukan pecundang. Kami akan maju terus, walaupun kami kadang merasa sakit, merasa nyeri, tapi kami tidak takut, karena Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Kami akan maju terus, karena ada roh yang di dalam kami, lebih besar daripada roh yang ada dulu di dalam dunia ini. Roh Kudus menolong kami, untuk kami selalu dapat melewati masalah, pergumulan, persoalan, apa yang kami hadapi, karena Immanuel, Tuhan beserta dengan kami, untuk mencapai mahkota kehidupan yang kekal bersama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi saudara kami nonton video ini, mungkin mereka sakit, dalam nama Yesus sembuh dengan bilo-bilo Yesus. Mereka yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Berkati setiap lamaran yang mereka kirim, segala usaha daya yang mereka lakukan, Tuhan tolong. Yang sedang berusaha juga Tuhan berkati, bangkitkan usahanya, kirimkan pembeli-pembeli yang baru dalam nama Yesus. Berkati saudara kami yang mungkin dalam pelayanan, mereka ada di pedalaman, hamba-hamba Tuhan yang memberikan hidupnya untuk melayani sepenuh waktu, juga Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Berkati mereka semua Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.